Selamat siang pemirsa. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 17 Februari 2025, kita akan melihat dari dekat pembangunan kantor Desa Bondol, Kecamatan Ngabon, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ini konon dari tahap sampai 3 tahap ini bersumber dari dari ADD dari 2023 ADD 2024 ya. Mari kita lihat, kita masuk ya. Oke. Ya, inilah ini pemerintah Desa Bondol, Kecamatan Ngabon, Kabupaten Bojonegoro, Jalan Raya Ngabon, Tambarjo nomor 23. Ya, ini balai desanya. Ya, ini kantor Polingges ya, rumah singgah hujan juga ini. Ini balai desanya dari kayu jati asli ini. Oke, ini kita mau lihat kantor yang baru jadi. Ini kalau ini kantor yang lama sudah akan alih fungsi. Ini ruang bebas rokok. Nah, kalau mau rokok di sini kita nanti akan melihat dari dalamnya, yang mana kantor ini selama 3 tahun berjalan, baru selesai kemarin di Bancai. Nah, ini kita mau bertamu pada Pak Kades. Tadi informasinya Pak Kades ada di ruangan. Mari kita bertamu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada. Assalamualaikum. Alhamdulillah beliau ada. Assalamualaikum Pak Lurah. Ini kok kumpul-kumpul dengan Pak Sek juga, Pak Sekdes. Oh iya. Oh begitu. Kita tutup lagi Pak ya. Mohon maaf pemirsa, karena ini ruang AC, jadi tidak boleh untuk sembarangan angin bisa masuk. Ini Pak Rahman, izin waktunya, tidak apa-apa Pak? Bisa kita ngobrol. Oh iya. Pak Sek nun sewu ya. Duduk saya mungkin untuk jenengan. Assalamualaikum Pak Lurah. Kita salaman dulu biar Abdul. Ya, kalau saya sudah kenal Pak. Kenalkan jenengan, nanti kalau sudah dari YouTube Soneta ini tayangan, bisa dilihat dari Amerika, Australia, dan mungkin Eropa, Ethiopia, dan Filipina, Malaysia, Hong Kong, dan sebagainya. Ini perlu kenalan Pak. Ya, nama saya Pak Haji Katam, lahir asli Bondol, 16 Januari 68. Jadi wis tuwek Mas Eko, wis 58, kurang 2 tahun sudah. Pak Lurah, ini terdengar kabar burung, tetapi karena kita tuh acuannya adalah orang yang beriman, jika datang kepadamu suatu berita, maka periksalah berita itu dengan teliti dan benar, agar suatu kaum tidak tertimpa musibah karena pemberitaannya tidak benar. Nah, ini berita kebenaran yang saya cari itu. Konon katanya jangan bangun ini dari entah budi rekone dengan dana yang tidak, dalam arti ngejak prihatin berangkat. Itu ceritanya bagaimana? Begini Mas Eko, perlu tak jelasin supaya orang tidak salah mengartikan. Betul ya, kami ini kan pernah kena musibah, kantor balai desa ya, tertimpa musibah angin puting beliung sehingga roboh. Itu terjadi pada bulan November tahun 2019. Nah, saya terpilih lagi tahun 2024
kantor Mas Eko pernah tuh pakai tenda. Ya, beliau dulu juga kunjungan ke sini waktu musibah itu. Tapi kok ya hanya kunjungan biasa, kelanjutannya juga kami tidak mendapatkan bantuan. Dengan kanan kiri kok dapat bantuan BKD dan Desa Bondol kok enggak, sehingga kami prihatin. Perangkat desa tak ikat pinggang yang kenceng. Alhamdulillah ya dalam kurun waktu 3 tahun bisa punya kantor seperti ini. Alhamdulillah, sehingga kantor ini layak, nyaman, sehingga kami bisa melayani masyarakat ini bisa maksimal Mas Eko. Nah, teman-teman perangkat juga nyaman. Yang lebih penting lagi, sekarang teman-teman perangkat itu percaya diri punya kantor seperti ini. Kalau kemarin itu nggak percaya diri, nervous kalau melihat desa-desa sebelah kantornya megah-megah. Gitu Mas Eko. Oh gitu. Ya, Nur Sewu. Untuk catatannya Pak Sekdes, Nur Sewu Pak Seneng Pak Asmane. Nama kula Abdul Rohim, Sekdes Desa Bondol. Ya. Asli Bondol. Bondol juga. Putra desa juga. Putra desa. Nah, ini Nur Sewu. Tidak cantut Saliwondo dengan Pak Kades. Ini Pak Haji ini kira-kira bagaimana peranan jenengan terhadap para di bawah sekretariatan, kan ada jenengan yang paling untung Mbak, ini bagaimana menyikapi, bagaimana untuk bentuk dukungan sehingga bisa mewujudkan seperti itu. Terkait itu kami memang dalam event-event tertentu kami kumpul bersama Pak Kades. Memang di desa kami ini satu komitmen, nantinya kita juga malu sebenarnya di hadapan dengan desa lain yang dapat bantuan, kita nggak pernah dapat apa-apa. Itu juga malu. Enggak apa itu. Biasanya saya keluar itu, wah jadi bahan ejekan sama teman-teman saya itu. Kantor nggak punya. Nah, terus dengan kebijakannya Pak Kades mengajak kita bersama, mari kita tekad untuk membangun kantor desa bisa terwujud. Nah, itu bertepatan ada anggaran APBD waktu itu kita alokasikan. Nah, namun kantor desa ini ada 3 tahap. Nah, itu Pak Kades dengan komando Pak Kades kami sepakat untuk mewujudkan impian kita, dan kami bangga punya Kades Pak Haji Katam. Oke, berarti sampai 3 tahap Pak. 3 tahap. Oh, 3 tahap. 3 tahap. 2023, ya. 2024, pokoknya kita cicil intinya. Ada perubahan, anggaran dari ADD kok agak longgar. Ya. Perangkat aja ikat pinggang. Nggak usah mikir yang lain, mikir kita harus punya kantor gitu Mas Eko. Oh gitu. Menurut saya berarti kira-kira saya boleh tanya sampai berapa nih habisnya kantor semegah ini dan sesejuk ini, sebeginilah indahnya. Totalnya ya, itu 430 juta. Bisa dari sumber ADD, ADD perubahan itu sampai 3 tahap, 2023 1 kali, 2024 2 kali. Begitu. Boleh saya melihat ini kayak apa ruangannya, atau mungkin kita bisa minta apresiasi pada perangkat-perangkat yang mungkin masih. Silakan, yang penting bisa macam-macam. Oke, iya. Ya, ini kamar mandi. Iya, enggak usah dibuka kamar mandinya. Iya, mari. Nah, ini ruang pertemuan. Oh iya. Oh, ini ruang pertemuannya ya. Untuk pertemuan terbatas. Jadi internal perangkat ya, Kades dan perangkatnya ya. Oke, ini papan informasi gimana kalau Pak Lurah mau, Pak Kades ini mau rapat, mau bancaan manganan, adanya di sini. Ya, ini strukturnya. Oh ya, Pak Haji Katam, kepala desa, terus Pak, lampunya mohon sekretaris Bapak Abdul Rohim, terus Kaur Perencanaan Ferry Chandra Arsiki, Kaur Keuangan Didi Seswantoro, Kaur Tata Usaha dan Umum Febriana Eka Saputri SH, terus
Wirausaha Budiono, dan ini ada kasih pemerintahan Wanuri, kasih pelayanan Sugianto, kasih kesejahteraan Wahid Imron Junaidi SPD, stafnya itu Soleh Ribut Laras Mono, staf dari kasih pelayanan Anto, staf dari kasih pemerintahan Zarul Mustaqim, Kasun Dul Didik Wahyu S, Kasun Bondol Jayat ya. Mbah Jayat. Oke, inilah strukturnya. Ayo kita saksikan. Kalau kelak ada. Oh, waduh. Ini kalau mau ngelak ya ini ada. Ternyata di sini pun meskipun jauh dari kota 37 kilo dari kota Bojonegoro sudah adaptasi karena apa? Abah Haji Kakang dan juga Abah Abdul Rahim ini kan sering di kantor-kantor kota, jadi setidaknya harus adaptasi ya. Jadi bukan dianggap dulu kantornya terima tenda karena diterak angin terus botol tekek itu bukan. Gitu. Mari kita ke sana lihat ya. Karena Sekdes ini harus menjangkau semua. Iya. Pak Sekdes. Oh, Pak Sekdes. Tapi pinarane Pak Sekdes kayak apa lah di sini. Wah, ini dia. Ini ruang Sekdes, ruang sekretariat. Ya. Ini piala-piala. Oh, waduh. Ini pernah juara voli. Ya. Pades Ayu Cup di Lampen. Pernah juara Napes Cup ya di Tamanjo. Oke. Voli. Nah, ini yang pentung ini apa? Juara 1 ya. Oh, ini gagahnya Bapak Abdul Rahim, di mana beliau ini sekretaris desa. Wah, kalau ini kan punya tempat duduk sendiri dan tidak di bawah tenda lagi. Mari yang lain, wah. Ini kasih. Oke, ini ruangan kasih. Ya, assalamualaikum. Oh iya, assalamualaikum Pak. Oke, izin Pak ya, ini. Pak, langsung jenengan selama kepemimpinan beliau terus mewujudkan dan menjadikan damai dan nyaman di kantor itu. Secara pribadi saya, sebutkan namanya. Saya Wahid Imron Junaidi, jabatan kasih kesejahteraan. Ya. Selama kepemimpinan beliau, saya secara pribadi sangat bangga, sangat senang karena secara kepemimpinan di kantor maupun di luar kantor dan hal di masyarakat, beliau sangat-sangat bisa dibanggakan dan bisa selalu menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan kantor maupun di desa. Masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Oh iya, Pak siapa yang kenalan? Rizky Pak. Bapak Rizky. Pak, langsung kesan selama kepemimpinan beliau terus akhirnya menjadikan jenengan nyaman bertugas ini. Kesannya ya, selama dipimpin beliau di bawah Fatih. Ya. Selama kepemimpinan beliau mengayomi kesejahteraan dan sangat-sangat peduli dengan jiwa Kepemimpinannya tidak tebang pilih, disiplin. Oh begitu ya, bisa dipetik ya. Dengan senang hati melaksanakan tugas, kantornya baru, suasana sejuk, jadi nyaman begitu. nyaman Pak. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Sepatah dua patah kata harus mengalir pesan dia. Namanya siapa? Pak Anto. Pak aja, Pak Anto gimana selama dipimpin beliau ini menjadikan kantor menjadi megah, meskipun harus prihatin, mungkin 2 tahun tidak ngelencer gara-gara ADD harus dipangkas terus pakai ini. Ya. Intinya kalau Bapak desa itu disiplin Pak, disiplin waktu, disiplin Kerja ya, dalam menata, pokoknya ya harus kamu disiplin, belajar disiplin gitu ya. apa tugasnya apa itu tupoksinya. Dengan benar gitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Kita akan terima kasih Pak ya, izin dulu. Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf mengganggu istirahat jenengan mungkin. Pak, saya mau kenalkan Bapak. Ini Pak kasih pelayanan ya, kelihatan bawahnya. Oh iya. Gimana? Kenalan dulu namanya siapa? Nama saya Budiono. Ya.
pimpinan dan akhirnya mewujudkan mungkin rong tahun juga diajak ke Sarangan atau mungkin ke mana-mana kira-kira prihatin gimana, tapi mewujudkan impian kantornya indah ini gimana kesannya? Ya enggak apa-apa. Yang penting untuk pelayanan masyarakat bisa bagus. Oh gitu ya, maksimal gitu ya. Bisa maksimal. Oke. Meskipun ibaratnya itu alurnya terkurang sedikit tidak apa-apa ya. Kita biasanya bisa happy, malam mingguan jauh happy, tidak prihatin, kan itu tidak apa-apa ya. Oke. Sih begitu Pak ya, oke. Oke. Selamat siang, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, kenalkan namanya Pak. Nama saya Didi Swantoro. Iya, Selaku keuangan. Iya Pak, langsung dengan keuangan penjenengan ini, katakanlah biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya 2023 ini kalau ADD kan setidaknya ada ijek masih bisa menyisihkan untuk studi banding atau peningkatan kapasitas di luar daerah, tetapi ini masih prihatin tetapi wujud untuk membuat satu kantor yang bikin nyaman itu bagaimana kesan jenengan? Ya, untuk kita harus prihatin Pak, soalnya kan dari kejadian tahun 2019 kan kantor kita kena musibah atau bencana alam puting beliung ya. Iya. Sampai hari ini baru bisa menikmati berapa hari ini, 3 hari atau 4 hari untuk kantor yang baru. Ya, alhamdulillah Pak, bisa terwujud impian kita, sama-sama prihatin untuk menempati kantor yang baru dan sejuk ya, sekarang nyaman ya. Nyaman. Oke, iya. Dengan fasilitas ini nampaknya ya berkemajuan dan juga ya, segala fasilitasnya tidak lagi canggung atau setengah-setengah, tapi sudah VIP, jadi bisa melaksanakan tugas dengan nyaman, pelayanan bisa lancar gitu ya. Oke. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya ya. Sama-sama. Serta untuk mencari dari yang lain. Masih ada lagi ya ini. Oh ya. Orang pelayanan. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah. Kenalan dulu Pak, nama saya Bapak. Soleh. Pak Soleh. Pak Soleh, dengan pelayanan dengan fasilitas sudah layaknya seperti tingkat kantor kecamatan yang lain lah. Ini kantor desa tetapi sudah melebihi kantor kecamatan yang belum terbagi ini. Ini bagaimana Pak kesannya Pak Soleh? Alhamdulillah. Pak kesan selaku apa Pak? Oh, tadi. Sangat nyaman. Oh nyaman. Dan di sini Pak Soleh jabatan Staf Ustaz. Oh ya. Jadi kesannya bagaimana tadi bilang? Sangat nyaman ya. Terus selama dipimpin beliau ini kemerungsung apa-apa harus disiplin Ya, ya? sangat. Oh sangat disiplin ya. Sangat senang gitu ya, sudah terlatih dengan disiplin itu. Oke. Ya, jadi suksesnya pembangunan ini meskipun prihatin ADD rong tahun ini orang menikmati ngelancar nggak apa-apa ya. Sebenarnya sudah bisa kan. Good. Terima kasih Pak Soleh. Assalamualaikum. Ini masih ada lagi? Udah ada. Oh yang lain ini tugas luar, ada yang tugas di kecamatan dan juga ada yang di desa seperti kasun lapangan ya. Terus yang lain ke kecamatan ya. Oh ya kecamatan kan. Tadi ada giat di luar. Oh ya. Seperti kasih pelayanan itu ada rapat undangan rapat di kecamatan. Oh kecamatan. Jadi bisa mewakili jenengan ya. Kasih siapa namanya Pak? Kasih namanya Pak Wamuri. Terus yang kasih pelayanan Pak Subianto. Pak Soto. Terus Hari ini bertepatan mereka dapat undangan konferensi di kecamatan. Terus yang mungkin itu yang kasun yang bondol terdiri dari 2 dusun. Satu bondol sendiri, 2 bondol kasunnya Pak Jayat ya. Nah ini karena namanya kasun itu kan kinerjanya lapangan. Jadi sewaktu-waktu apabila ada komando dari Pak Kades disuruh menghadap baru laporan atau memang kalau ada yang dilaporkan secara Pak Kasun langsung lapor ke Pak Kades karena sesuai dengan struktur satu komando dari langsung dari Pak Kades.
Terus tadi ada disebutkan ada yang cewek siapa? Oh, Febriana Saputri. Iya, Febriana itu. Saputri tadi izin. Jeda. Ada- Jadi kan ada uraiannya jadi itu. Tadi izin ada sesuatu Hmm. tentang anaknya kurang enak. Ya, oh, ya gitu. Berarti kan komplit lah. Jadi kan, Komplit. jadi biar ya, udah ini tadi. Jadi di sini disiplin. Disiplin, Oh, ya. Artinya pada saat pelangkat desa itu nggak masuk, pasti konfirmasi. Oh gitu, izin Konfirmasi ya. itu paling tidak ke sekdes. Sekretariat, Paling ya. tidak ke sekdes. Sekdes dulu Izin ke baru sekdes, sekdes menyampaikan ke Pak Kades. Sehingga waktu Pak Kades mencari, ya, tahu. itu kan tahu, sudah izin gitu ya. Iya. Oke, pemirsa, inilah satu komitmen bersama di mana di Desa Bondol, Kecamatan Ngambon itu sudah menjadi komitmen bahwa pada titik kuncinya adalah disiplin. Untuk menciptakan sukses bersama adalah dengan disiplin kerja sesuai dengan tupoksinya sehingga tidak bisa seenaknya. Dengan disiplin itu akhirnya punya tanggung jawab sendiri-sendiri sesuai dengan. Bondol punya slogan Pak Eko. Ya, sebutkan. Bondol juara. Oh, Bondol juara. Oke, sukses Bondol. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.